Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Pak Ustadz Aldes, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat. Ya, Walafiat. Alhamdulillah, luar biasa Pak Ustadz ya. Ya, Ya, mudah-mudahan para saat pendengar. ini Pak Ustadz kita berada di kota Mekah Mukarram. Mukarramah. Ya. Tadi siang kita udah sholat duhur bersama di depan Ka'bah. Nah, tapi saya ingin menanyakan sesuatu hal yang ini perlu saya tanyakan Pak Ustadz tentang apa sih esensi dari pelaksanaan umrah ini kan? Sebab banyak warga yang tidak memahami tentang umrah, ya mereka lebih milih untuk melaksanakan ibadah haji secara langsung. Mungkin bisa jelaskan pada kami Pak Ustadz. Silakan Pak Ustadz. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat-sahabatku dan umat Islam di mana saja berada, bahwa mengenai umroh ya. Pertama kita mengetahui tentang hukumnya dulu ya. Hukum umroh itu Ya, memang ada perselisihan di antara ulama. Di sini ada dua pendapat. Yang pertama, pendapat yang menyatakan bahwa umroh itu sunnah muakkadah, sunnah yang dianjurkan, yang sangat dianjurkan, minimal sekali dalam seumur hidup. Itu sunnah muakkadah. Dasarnya kenapa sunnah muakkadah? Karena memang tidak ada dalil secara spesifik yang menyatakan tentang kewajiban umroh. Itu yang pertama. Tapi pendapat yang kedua, dan ini pendapatnya mazhab Syafi'iyah, di mana kebanyakan umat Islam Indonesia bersandar pada pendapat-pendapat mazhab Syafi'i atau Imam Syafi'i ya, dan mazhab Hambali, itu menyatakan bahwa hukum umroh adalah wajib. Kenapa wajib? Karena ada dasarnya. Dasarnya di mana? Dalam Al-Quran. Apa? Bunyinya adalah wa'atimul hajja wal umrata lillah, dan sempurnakanlah haji dan umroh karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, kata-kata atimu itu adalah fi'il amr, yang berarti perintah. perintah ya. Perintah itu di dalam hukum Islam, Itu perintah dalam Al-Quran Pak Ustadz ya? ya Oh ya, betul. ya. Perintah dalam hukum Islam itu adalah sesuatu yang dikerjakan mendapatkan pahala, ditinggalkan dia berdosa. Nah, jadi pendapatnya mazhab Syafi'iyah dan Hambali menyatakan bahwa hukum melaksanakan umroh adalah wajib. Wajib dalam arti bagi yang mampu. Bagi yang mampu ya. Ketika seseorang sudah mampu secara finansial, secara fisik, dan kondisinya aman, itu diperintahkan untuk melaksanakan umroh. Oke ya. Tapi begini Pak Ustadz ya. Ini warga ini lebih memilih untuk melaksanakan haji secara langsung ketimbang berumrah gitu kan. Nah, ada pemahaman yang berbeda. Umrah itu tidak penting, haji dulu baru umrah. Mungkin bisa dijelaskan kembali ya bahwa apa sih perbedaan umrah secara spesifik dengan haji? Misalnya, kalau haji itu melakukan beberapa syarat, terus kalau umrah itu beberapa syarat untuk menjadi haji mabrur atau umrah yang mabrur. Baik. Perbedaan antara umroh dengan haji itu terletak di wukuf di Arafah ya. Sebab haji itu esensinya al-hajju wal Arafah ya. Haji itu adalah wukuf di Arafah. Itu. Jadi umroh, kalau umroh kan enggak. Ya. Dia tidak ada wukuf ya. Tapi umroh itu adalah haji kecil ya. Mungkin terkait dengan kebijakan ya. Kalau berbicara tentang ya kebijakan itu kan aturan untuk haji memang sangat lama ya, sangat lama. Kemudian belum lagi mungkin terkait biayanya ya. Nah karena itu simpelnya adalah untuk mengejar kita bisa ke Baitullah ya, adalah umroh gitu. Umroh itu kan kapan saja itu kita bisa laksanakan kalau memang kita sudah memiliki kemampuan secara finansial untuk melaksanakan umroh. Ya. Umroh juga adalah haji kecil. Oh ya. Tapi saya melihat ada perubahan yang sangat signifikan ya, bahwa akhir-akhir ini dalam beberapa tahun ini atau ya belasan tahun ini udah mulai meningkat ya jemaah umrah ini untuk datang di Mekah dan Madinah ini. Gimana? Apa benar seperti ini? Karena Betul. kenapa saya bertanya demikian Pak Ustaz? Karena Pak Ustaz ini salah satu ya
pengelola travel ini Al Kairo ya, bukan kita iklan, tapi alhamdulillah ya Al Kairo ini ya travelnya. Pak Ustadz melihat nggak ada perkembangan yang cukup signifikan jemaah Ya, umrah ini ya? ya betul. Ya itu yang saya katakan tadi bahwa itu ada terkait dengan kebijakan hajinya yang masanya tidak singkat ya. Bahkan sekarang sudah ada yang sampai 40-an tahun gitu. Nah, sementara usia kita sudah tidak muda lagi mungkin gitu kan. Nah, daripada tidak pernah sama sekali menginjakkan kaki di tanah suci ini, ya alternatifnya adalah melaksanakan umroh itu. Oke, ini terakhir mungkin Pak Ustadz ya. Ada nggak pesan-pesan moral Pak Ustadz terhadap warga Muslim ya, misalnya yang punya kemampuan, memiliki finansial yang sangat cukup untuk berbondong-bondong untuk datang di kota Madinah dan Mekah ini? Ya, seperti saya bilang juga tadi bahwa kalau kita mengacu kepada hukumnya tadi itu dasar daripada umroh ya bersandar kepada ayat watimul hajja wal umrata lillah, ya bagi yang sudah punya kemampuan segeralah untuk melaksanakan umroh. Kalau memang kita tidak punya keinginan, ya nggak bakalan dipanggil-panggil oleh Allah itu gitu, karena ini kan sifatnya saling melengkapi. Begitu kita punya keinginan, ya Allah akan mudahkan jalan itu, Allah akan lancarkan jalan itu. Tapi meskipun kita punya kemampuan secara finansial, tapi tidak ada satupun keinginan kita, ya banyak juga kenyataannya yang belum bisa menginjakkan kaki di Ini tanah artinya suci. belum mendapat hidayah dari Allah ya Pak Ustadz ya, Ya, yang demikian ya. betul. Ya ini mungkin ya Pak Ustadz ya, penasaran juga saya nih. Ini penutup ya Pak Ustadz. Pak Ustadz ini dari alumni mana ini? Karena saya dapat informasi dari Al Azhar ya di Mesir ya. Betul nggak Pak Ustadz ini? Iya, ya. Alhamdulillah saya pernah mengecam ya pendidikan S1 di Al Azhar, Fakultas Syariah dan Hukum. Di Mesir ya. Ya, di Mesir. Oke, Al Azhar. terima kasih banyak Pak Ustadz ya. Baik. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi